Oke, next selanjutnya adalah kita akan membuat kata pengantar. Nah, untuk membuat kata pengantar, contohnya seperti ini ya. Ada tulisan kata pengantar di atas, ya. Kemudian ada tulisan di bawahnya. Tulisan di bawahnya ini ada alinianya ya, ada jarak antara yang bawah ini dengan yang atas, ada alinianya. Nanti kita bikin caranya bagaimana, seperti itu ya. Oke, dan juga ada penomoran di sini. Bagaimana cara membuat penomoran. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke latihan yang tadi. Untuk membuat halaman baru supaya nanti kalau di enter itu tidak lari-lari ya. Jadi coba saya contohkan. Saya contohkan yang lari-lari dulu. Ini ketika saya ngetikkan sesuatu di sini ya. Terus kemudian atasnya saya enter, ya saya enter atasnya, misalnya di sini lagi saya enter lagi. Nah, akan turun, ya, akan turun, tetapi tidak langsung satu halaman. Nah, ini biasanya yang bikin amburadul halaman, ya. Nah, caranya bagaimana supaya tidak seperti ini? Ya, coba kita hapus saja dulu. Supaya tidak seperti ini, ya. Maka kita buat halaman baru dengan insert blank page atau page break, ya, blank page atau page break. Kita coba blank page ya, blank page untuk membuat halaman kosong baru. Nah, coba di sini ya, blank page. Ini nanti ketika kita enter ya, maka dia akan turun, tetapi turunnya langsung satu halaman ya, langsung satu halaman. Itu bedanya ketika kita pakai blank space dengan yang nggak pakai. Kalau page break gimana? Kalau page break, saya contohkan lagi page break. Berarti kalau kita klik ya, akan dibuatkan halaman baru lagi ya. Coba kita tadi page break ya, oke. Ini ada seperti ini ya. Kita buat blank page. Dia akan lari ya, akan lari di sini. Untuk page break juga hampir sama ya, seperti itu juga. Nah, page break ya. Jadi kita pakai seperti itu. Oke ya. Jadi nanti untuk membuat halaman baru, usahakan pakai blank space atau page break ya. Oke, langsung saja kita ketikkan kata pengantar. Kebetulan ini sudah berada di tengah ya, jadi tidak perlu kita tengahkan lagi. Kalau di sebelah kiri gimana ya, tinggal ditengahkan aja, caranya sama kayak tadi. Oke, kita enter. Kita cek di sini masih 16 dan masih bold ya, hati-hati. Kita enter lagi. Nah, untuk membuat alinea baru sebenarnya sangat mudah sekali ya. Ini tinggal kita seret saja ya, misalnya sampai 2 gitu ya, sampai 2 cm. Nah, sudah, tinggal kita tulis saja. Line-nya kita rubah ke dalam justify ya, justify, Ctrl J, justify ya. Oke ya, nanti ya seperti itu ya. Jadi mulainya dari situ. Contoh misalnya, segala syukur bagi Allah. Nah, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan seterusnya, bla 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 gitu ya. Ini masih bold, kita rubah dulu, kita blok, kita Ctrl B ya. Segala syukur bagi Allah dan yang telah melimpahkan rahmat dan segalanya. Kita copy saja dari sini, kemudian kita paste saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita copy paste dari tempat lain ya, biasanya bentuknya akan seperti ini ya. Supaya bentuknya itu mengikuti teks sebelumnya, maka ada pilihannya di sini. Kita pilih yang keep text only, jadi yang di copy hanya teks saja, bukan formatnya juga ya. Jadi formatnya tidak ikut di copy, tetapi hanya teksnya saja. Oke, kita klik saja. Nah, kita cek di sini ukurannya masih 16. Ukuran normal dari teks makalah itu adalah 12 ya, ukuran normalnya seperti itu.
ya, tergantung nanti permintaannya berapa ya, diikuti saja. Oke ya, jadi seperti itu untuk membuat paragraf yang ada alinianya. Kalau dikira terlalu menjorok ya dikecilkan, bisa 1 atau 1,5 mungkin ya. Nah, seperti ini lebih bagus. Terus misalnya kalau diminta spasinya 1,5, nah itu bagaimana? Kita blok saja dulu. Kemudian ini ada line and paragraph spacing. Kita klik di sini, kita pilih yang 1,5 untuk yang 1,5 ya. Kalau misalnya nanti diminta 2 ya pilih yang 2. Nah, biasanya rata-rata kita pakai 1,5. Oke, sudah. Tinggal seperti ini. Sudah bagus ya. Oke, kita tadi sudah membuat cover, kemudian membuat kata pengantar ya. Selanjutnya adalah membuat daftar isi ya. Ingat, membuat halaman baru jangan langsung di enter, tetapi enternya pakai insert blank page ya, blank page ya, supaya nanti dibuatkan halaman baru ya. Sudah. Sekarang kita daftar isi ya, ketik aja daftar isi, kita bikin daftar isi. Nah, untuk membuat atau memformat daftar isi ini, formatnya kan harus sama dengan kata pengantar ya kan. Itu bisa kita pakai cara yang seperti tadi, cara manual ya, kita naikkan dan kita bold. Tetapi kalau ini sudah yang kedua kalinya ya, di sini sudah ada, artinya di sini sudah ada contohnya, maka tinggal kita blok ini ya, atau nggak usah kita blok, kita select saja di sini, letakkan kursornya di sini, kemudian klik format painter ya, klik format painter. Nah, klik format painter, kita arahkan ke sini, ini kita blok, langsung sudah berubah menjadi sama seperti yang di atas. Nah, format itu juga, format painter ini itu ada shortcutnya juga ya. Apa shortcutnya? Yaitu Ctrl Shift C untuk copy format ya, copy format dari yang sudah ada ya. Ini kita blok, klik Ctrl Shift C, kemudian di bawahnya kita blok juga Ctrl Shift V ya. Untuk copy format Ctrl Shift V, untuk paste format ada Ctrl Shift V ya. Untuk copy format ada Ctrl Shift C ya. Untuk paste format ada Ctrl Shift V. Diingat-ingat ya. Oke. Untuk membuat daftar isi yang isinya bullet and numbering ya, isinya biasanya bullet and numbering, itu bisa pakai ini kita justify dulu ya. Misalnya cover atau halaman judul gitu ya, biasanya ya, halaman judul, kemudian bawahnya adalah kata pengantar, kemudian bawahnya lagi adalah daftar isi ya. Sudah, biasanya kan seperti itu ya. Kita sesuaikan aja, misalnya ini kita kecilkan aja biar sama-sama judulnya ya. Kemudian kita nggak bold saja, kita biasakan saja. Oke. Biasanya kan ada titik-titik seperti ini ya. Kalau kita pakai manual, nah titik-titik sampai banyak seperti ini. Terus bikin lagi titik-titik ya, sampai panjang sekali. Nah, kadang-kadang ini nggak sama atau nggak lurus begitu ya. Ini 2, ini atasnya misalnya 1 misalnya ya, kadang-kadang nggak lurus seperti ini. Nah, caranya bagaimana agar lurus dan otomatis keluar titik-titiknya? Nah, caranya seperti ini ya. Kita kembalikan lagi aja kayak tadi ya, seret, kita kembalikan lagi kayak tadi ya. Oke, kita kembali lagi kayak tadi. Oke, kita klik di rule yang atas ya, di penggaris yang atas ini kita klik saja sampai keluar tanda hitam L seperti ini ya, bentuknya seperti L ya, itu namanya tab. Nah, tab ya, kita klik 2 kali, setelah muncul kita klik 2 kali ya. Setelah itu kita pilih yang ada titik-titiknya,
kita set ya. Jadi kita pilih yang ada titik-titiknya, terus kita set, kemudian oke. Jangan lupa setnya ya. Oke. Nah, kok nggak muncul apa-apa di situ? Iya, karena kita belum ketik tab ya. Sekarang kita klik tab di keyboard, klik tab, atasnya caps lock ya, kita klik tab. Nah, sekarang muncul sendiri. Kalau pengen rapi, dikasih tab lagi di sini untuk jarak atau mulainya angka ya. Kita klik lagi di sini misalnya. Jadi nanti kita tab lagi, kita kasih angka. Nah, jadi lebih bagus, ada jaraknya. Oke ya. Terus yang kedua juga sama. Nah, yang kedua kita kopikan saja formatnya dari sini. Apa tadi? Yaitu Ctrl Shift C. Yang ini Ctrl Shift V ya. Sudah. Sekarang tinggal di tab saja. Nah, tab lagi 2. Oke ya. Saya ulangi lagi. Ini Ctrl Shift C ya. Pindah kursor, dilihat di sini belum ada tabnya ya. Kita klik lagi Ctrl Shift V, dilihat di sini sudah ada tabnya. Nah, ketika kita klik tab, sudah muncul otomatis titik-titiknya seperti itu. Paham ya? Oke, itu untuk membuat daftar isi. Yes. Sekarang setelah daftar isi, pastinya ini masih di dalam daftar isi ya. Di dalam daftar isi itu nanti pastinya ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Sekarang bab 1 misalnya ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan. Bab 1 itu isinya A, B, C, D, E dan seterusnya. Biasanya kan begitu. Ya. Oke. Biasanya agak menjorok, berarti kalau agak menjorok kita drag saja ya untuk tabulasinya ini. Misalnya di 1 ya. Kita ketikkan A titik. Nah, kok hilang? Nah, gimana ini? Ya, karena ini namanya automatically numbering ya. Jadi kita butuh numbering di sini. Jadi biar otomatis dibuatkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di sini ya, di bagian home. Kemudian kita pilih yang numbering, halaman yang ada ikonnya 1 2 3 itu ya. Kemudian kita pilih yang A B C. Kita sesuaikan aja, kalau butuh 1 2 3 ya 1 2 3, kalau butuh ABC ya ABC. Sudah ya. Nah, itu. Misalnya yang A itu pendahuluan. Pendahuluan. Loh, kok ada di tengah? Ya kita seret saja ini. Diseret saja sesuai dengan keperluan kita. Oke ya. Terus untuk membuat titik-titiknya sama kayak tadi. Nah, tapi jangan dikopikan di sini ya. Kalau kita kopikan formatnya di sini, nanti mengikuti yang atas, nanti nggak jadi numbering lagi ya. Kita bikin lagi saja enggak apa-apa. Oke, kita cek di sini, misalnya tadi di mana? Di sini ya. Oke, kita klik 2 kali. Kita pilih yang titik-titik, set, kemudian oke. Nah, sudah muncul ya. Kita tambahi lagi untuk halamannya. Nah, misalnya halaman 3. Oh, sebentar. Oke. Oke, 3. Oke ya. Oh ya. Nah, ini. Pendahuluan, setelah pendahuluan biasanya latar kok pendahuluan lagi ya. Ini latar belakang biasanya ya. Latar belakang. Oke, yang B itu biasanya tujuan. Nah, kan seperti ini. Oke, lah tinggal di tab gitu saja. Ya, kemudian yang C misalnya rumusan masalah. Nah, tinggal diklik tab ya, tab lagi terus halamannya. Oke. Kalau sudah di enter dulu, kemudian bab 2 kan sama dengan bab 1. Kita kopikan formatnya dari sini ya. Oke, kita pindah kursornya di sini, kemudian klik Ctrl Shift C, pindah lagi di sini ya. Ctrl Shift V. Nah, sudah. Langsung kita ketikkan bab 2 dasar teori. Misalnya seperti itu. Enter lagi.
isinya sama, ya kita kopikan lagi di atasnya ya. Kursornya letakkan di sini, Ctrl Shift C, pindah di sini, Ctrl Shift V ya, seperti itu. Kita ketikkan dulu misalnya hakikat informatika misalnya, terus peluang kerja informatika misalnya, seperti itu dan seterusnya. Nah ini kok DEF, caranya supaya ini kembali lagi atau mulai dari A lagi adalah seperti ini, diklik kanan ya, di sini restart at A ya, artinya mulai ulang dari A. Nah, lu kok menjorok ke sini? Ya gampang saja, kita kopikan format yang ada di bawahnya, klik di sini, jangan dikopikan dari sini loh ya, nanti balik lagi, tapi kopikan dari bawahnya, Ctrl Shift C, klik di sini, Ctrl Shift V. Nah, sudah kembali lagi ya. Sekarang klik tab lagi, halaman, klik tab lagi, halaman ya, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kan rapi begitu ya. Oke ya, paham ya? Oke. Sampai di sini kita membuat daftar isi.